Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal tentang hakikat fisika, pengukuran, dan vektor. Untuk soal yang pertama yaitu teori Big Bang menurut Lemaitre merupakan alam semesta dimulai dari satu titik yang kemudian mengembang menjadi besar secara terus-menerus, sehingga menjadi alam semesta seperti sekarang. Teori Big Bang merupakan salah satu bentuk dari hakikat fisika yaitu, di sini kalian diminta untuk menentukan jawaban yang benar. Jadi tentang teori Big Bang ini maksudnya ke dalam apa? Ke dalam fisika sebagai produk, atau fisika sebagai proses, atau fisika sebagai sikap, atau fisika sebagai pengetahuan, dan fisika sebagai penelitian. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian pahami kembali macam-macam hakikat fisika. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu menurut penelitian Pusat Sains dan Antariksa Nasional Lavan, hari tanpa bayangan akan terjadi di Indonesia pada September hingga Oktober. Posisi matahari berada di atas Indonesia, sehingga tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tak berongga saat tengah hari. Cabang fisika yang mempelajari fenomena seperti wacana di atas adalah, di sini kalian diminta yang ini itu termasuk ke dalam astrofisika, geofisika, fisika modern, biofisika, atau fisika material. Nah, petunjuk untuk menjawabnya yaitu kalian pahami kembali hubungan ilmu fisika dengan ilmu pengetahuan lain. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andri adalah seorang siswa yang gemar fisika. Setiap kali melihat suatu fenomena, Andri akan merumuskan masalah dan mengajukan hipotesis. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Andri yaitu setelah hipotesis itu apa? Nah, apakah menguji hipotesis melalui percobaan, mengambil kesimpulan, mengolah data berdasarkan hipotesis, menafsirkan data, atau mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tulisan? Nah, Ibu akan kasih penjelasan ya untuk menjawab soal ini. Berdasarkan tujuan khusus pembelajaran fisika, seorang fisikawan harus mampu mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, dan mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan atau tulisan. Nah, jadi untuk jawaban ini, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Andri adalah menguji hipotesis melalui percobaan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu Michael Faraday mengungkapkan hukum Faraday yang memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik dalam pembuatan dinamo listrik. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Michael Faraday pada, kalian diminta jawabannya. Apakah pada periode ketiga perkembangan ilmu fisika, atau periode pertama perkembangan ilmu fisika, atau periode kedua perkembangan ilmu fisika, atau periode keempat perkembangan ilmu fisika, atau periode kelima perkembangan ilmu fisika? Petunjuknya, jadi kalian diminta pahami kembali periode perkembangan ilmu fisika ya di dalam materi hakikat fisika. Soal berikutnya yaitu perhatikan penerapan ilmu fisika di bawah ini. 1. Yaitu penggunaan unsur radioaktif sebagai reaktor nuklir. Yang kedua yaitu penggunaan tenaga uap untuk kelistrikan rumah sakit. Yang ketiga yaitu penggunaan sinar laser untuk memecah batu ginjal. Dan yang keempat itu penggunaan MRI untuk deteksi racun atau benda radioaktif. Pada pernyataan di atas yang merupakan penerapan ilmu fisika dalam bidang kesehatan adalah, kalian diminta apakah 1 dan 4, ini dan ini ya, atau 1 dan 3, atau 1 saja, atau 1, 2, dan 4, atau juga 1, 2, dan 3. Jadi di sini untuk menjawab ini kalian pahami mengenai penerapan ilmu fisika dari berbagai bidang. Lihat materi hakikat fisika. Kita lanjutkan masih tentang hakikat fisika. Telah dipersiapkan 2 buah bahan percobaan, pensil, kayu, dan pulpen besi. Keduanya diletakkan di masing-masing tanganmu. Kemudian berdiri tegak dan setelah bersamaan jatuhkanlah pensil dan pulpen.
Hal inilah yang membuktikan adanya gaya gravitasi sama, namun karena pengaruh gaya gesek udara dan berat bahan percobaan, pulpen akan lebih dulu terjatuh dibandingkan pensil. Pada percobaan di atas yang merupakan variabel terikat adalah, ini kalian diminta menjawab yang termasuk ke dalam variabel terikat. Itu ada kecepatan jatuhnya pensil dan pulpen, berat pensil dan pulpen, waktu menjatuhkan pensil dan pulpen, suhu pensil dan pulpen, atau gaya gravitasi terjatuhnya pensil dan pulpen. Nah, untuk soal berikutnya yaitu soal tentang pengukuran, di mana di sini ada gambar dari hasil pengukuran yaitu tentang jangka sorong. Yang pertama ini yaitu untuk mengukur panjang dan yang ini untuk mengukur luas. Ya, cara pembacaannya kita lihat. Yang ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ini yaitu skala utama. Skala utama menunjukkan angka 6, kemudian ada garis sebelum 0, ada 1. Maka di sini skala utama menunjukkan 6,1 cm. Kemudian ini skala nonius, yang ini cari garis yang lurus ya. Kita lihat ini angka 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang lurus itu 9. Ingat yang bawah ini dikalikan 0,01. Maka nanti kita jumlahkan yaitu skala utama ditambah skala nonius, yaitu 6,1 ditambah 0,09 ya. Kemudian yang ini itu untuk mengukur lebar. Ini lihat sebelum 0 tidak ada garis ya apa-apa ya. Jadi ini terbacanya 2 cm. Kemudian yang bawah cari garis yang lurus yaitu 6 ya. Maka 6 dikalikan 0,01. Maka yang bawah ini sama dengan 0,06 cm. Nanti dijumlahkan 2 ditambahkan 0,06. Doni mengukur sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran panjangnya ditunjukkan gambar A yang tadi ini yang didapat 6,19. Kemudian yang B berdasarkan aturan angka penting hasilnya perhitungan luas benda tersebut. Jadi yang diminta perhitungan luas. Jadi kalian hitung dulu panjang dari sini 6,1 ditambah 0,09. Kemudian lebar di sini yaitu 2 ditambah 0,06 jadi 2,06. Nah hasil yang ini ditambah dengan ini itu dikalikan yaitu untuk menghitung luas. Kita lanjutkan berikutnya yaitu sebuah gambar daripada skala nonius ya. Kita lihat ya gambarnya di sini. Soalnya perhatikan gambar hasil pengukuran massa suatu benda dengan neraca Ohaus di atas. Jika suatu benda memiliki massa jenis 1,3 kg per meter kubik, maka besar volume benda. Jadi yang diminta itu kalian menghitung volume bendanya. Kita lihat diketahui massa jenisnya 1,3 kali 10 kg per meter kubik. Nah kita lihat yang ini. Ini yang terbaca yaitu 300 gram. Dan yang ini yang terbaca yaitu 80 gram. Kemudian yang ini yang terbaca yaitu 10 gram. Nah ini dari hasil pembacaan ini kita jumlahkan menjadi 390 gram. Atau dibuat ke kilogram yaitu 0,390 atau dibagi 1000 ya. Untuk menghitung volume, nah maka kita gunakan persamaan V sama dengan Rho dikalikan M. Kita lanjutkan ke alat ukur berikutnya yaitu stopwatch. Perhatikan gambar stopwatch di atas. Jika Doni berlari dengan kecepatan konstan 12 meter per sekon dengan waktu seperti ditunjukkan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah kalian pahami kembali cara menggunakan stopwatch dan rumus kecepatan. Ini adalah untuk menunjukkan menit dan yang ini adalah untuk menunjukkan detik. Ya. Nah, diketahui V-nya 12 meter per sekon, kemudian yang ditanyakan yaitu waktu dan jarak. Kita lihat T-nya yang ini ya. Ini menunjukkan angka 5 menit. Ya, 5 menit itu ditambah yang ini menunjukkan angka 10. Jadi 5 menit ini ditambah 10. Maka yang 5 menit ini diubah dulu ke detik berarti dikali 60. Maka yang 5 menit ini menjadi 300 detik. Ditambah 10 detik. Jadi waktunya 310 detik. Nah, kemudian untuk mencari jarak itu sama dengan
V dikalikan T. V-nya kan ada ini 12 ya. Kemudian T-nya berapa? 310 detik. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu pembacaan mengenai alat ukur ampere meter. Di sini ada alat ukur ampere meter, yaitu fungsinya untuk mengukur arus, dan ini yaitu batas ukurnya yang dipakai. Nah, yang ini, yang angka 80 ini menunjukkan yaitu skala jarum. Kemudian yang ini menunjukkan batas ukur skala akhir, yaitu 100. Kemudian yang ini itu batas ukurnya yaitu 10. Jadi batas ukur yang dipakainya yaitu 10. Hasil pengukurannya kita dapat menggunakan persamaan skala jarum dibagi skala akhir, skala jarum yang ini, dan skala akhir yang ini, dikali batas ukur, nah yang ini. Maka hasil pengukurannya yaitu 80 dibagi 100 dikali 10, jadi 8 ampere. Jika arus 8 ampere dan resistornya 2 ohm, maka tegangan listrik adalah, nah untuk menghitung tegangan listrik kita dapat menggunakan V sama dengan I dikalikan R, di mana I-nya diperoleh dari sini ya, kemudian R-nya yang ini. Kemudian berikutnya yaitu alat ukur mikrometer sekrup, di mana yang ini yaitu sebagai skala utama yang terukur yaitu 5,5 cm, dan yang ini yaitu skala nonius terukur di sini ini kan 30 ya, kemudian ada garis 1, 2, 3, 4, berarti 34. Nah ini dikalikan 0,01 cm. Nah soalnya sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur diameter bola kecil. Hasilnya seperti pada gambar ini. Luas permukaan bola kecil tersebut adalah, jadi hitung luas permukaan. Dimana kita sudah tahu skala utama 5,5 cm dan skala noniusnya itu 34 kali 0,01 cm. Maka kita hitung dulu hasil pengukurannya, skala utama ditambah skala nonius. Nah, setelah kita jumlahkan skala utama dan skala nonius, maka kita cari luas dengan menggunakan persamaan 4pi dikalikan R kuadrat. Nah, R-nya dihitung dari sini, ya. Jadi 4pi berarti 4 dikali 3,14 atau V-nya boleh 22/7. R-nya diperoleh dari sini. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal vektor. Doni belajar tentang materi vektor mengenai prediksi resultan gaya dengan sudut apit antara kedua gaya. Dua buah gaya memiliki besar sama, masing-masing besarnya F, dihubungkan membentuk sudut tertentu. Nilai resultan dua buah vektor yang bernilai paling besar adalah ketika membentuk sudut. Nah, jadi kita diminta mencari nilai resultan vektor dari yang paling besar. Maka untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan resultan dua buah gaya yang dipengaruhi oleh sudut. Yaitu menggunakan persamaan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha. Untuk menyelesaikannya, kita lihat tetanya. Tetanya itu kita gunakan teta yang 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini kita punya catatan bahwa nilai R terbesar dapat dipengaruhi jika nilai cos sudutnya paling besar. Dalam hal ini, cos terbesar adalah 1 dengan arcus 0 derajat atau besar sudut 0 derajat. Resultan dua buah gaya besarnya F, sudut 0 derajat. Jadi kita hitung dulu dengan sudut 0 derajat, membuktikan betul enggak tadi katanya kan yang paling besar itu yaitu yang sudutnya 0 derajat. Kita masukkan F-nya itu yaitu F1, F2-nya sama yaitu F. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka R sama dengan, ini F1-nya itu sama dengan F, maka F dikuadratkan ditambah F2-nya itu sama dengan F, itu jadi sama dengan F kuadrat. Ditambah 2, ini F1 kan sama dengan F ya, jadi 2 dikali F, F2 juga sama dengan F, dikali F cos 0.
Maka ini dijumlahkan menjadi 2F kuadrat dan ini dikalikan menjadi 2F kuadrat dikalikan cos 0 itu sama dengan 1. Ini dijumlahkan 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat yaitu 4F kuadrat. Nah, akar dari 4F kuadrat yaitu 2F. Nah, ini untuk yang sudut tetanya 0. Sedangkan untuk hasil sudut lainnya didapat itu untuk yang 30 derajat maka diperoleh 2 ditambah akar 3F. Untuk yang 45 derajat itu diperoleh 2 ditambah akar 2F. Untuk yang 60 derajat yaitu akar 3F. Dan untuk yang 90 yaitu sama dengan akar 2F. Dari hasil di atas, nilai resultan dua buah vektor yang bernilai paling besar adalah ketika membentuk sudut 0 derajat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah motor melintasi jalan tanjakan membentuk sudut alfa terhadap sumbu positif dengan kecepatan 40 meter per sekon. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan Y berturut-turut adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian pahami kembali komponen vektor kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y. Maka kita coba jawab, yaitu komponen vektor pada sumbu X dulu, di mana Vx-nya sama dengan V cos alfa. Nah, silakan kalian nanti masukkan kecepatannya berapa, kemudian tetanya berapa. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y. Ini sama dengan Vy sama dengan V sin alfa. Nah, nanti kalian tinggal masukkan V-nya berapa, kemudian alfanya berapa. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambar, di mana di sini ada gambar mengenai grafik tentang nilai vektor. Berdasarkan gambar tersebut, uraian nilai vektor gaya dari terbesar adalah, jadi kalian di sini diminta untuk menghitung gaya F1, F2 jika diuraikan terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Maka kalian harus mencari satu-satu. Kita tinjau dulu terhadap sumbu X. Maka yang ini terhadap sumbu X jadi F1X sama dengan F1 cos 30 yang ini ya. Kemudian F1Y, berarti ini diuraikan ke sini terhadap sumbu Y. Kita gunakan persamaan F1 sin 30. Kemudian yang ini yang F2, kita gunakan persamaan F2X itu sama dengan F2 cos 60. Nah, dan untuk Y-nya yaitu F2Y sama dengan F2 sin 60. Nanti kalian urutkan dari mulai yang terbesar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah tabel di mana ini terdiri dari resultan, ada resultan A, resultan B, resultan C, dan resultan D. Kemudian di sini ada F1 dalam satuan Newton, ada 2, 4, 6, dan 8. Dan F2-nya yaitu 3, 5, 2, dan 7. Besar sudutnya ini untuk A yaitu 37 derajat, untuk B 53 derajat, untuk C 120 derajat, dan untuk D 127 derajat. Pada tabel di atas terdapat dua buah vektor gaya dengan sudut apit menghasilkan resultan vektor. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar adalah, jadi nanti ada sebuah pernyataan ya. Jadi kalian diminta untuk menentukan yang benarnya. Nah, untuk menjawab soal ini kalian diminta untuk pahami kembali persamaan resultan dua vektor. Untuk menjawab persamaan resultan dua vektor, kita dapat menggunakan persamaan L sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Nah, kita lihat untuk yang A. Berarti resultan vektor A sama dengan akar F-nya yang ini 2 ya, dikuadratkan ditambah F2-nya yang ini 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali 3 ya, dikali 2 dikali F1 dikali F2 cos 37 derajat dari sini. Ini resultan vektor untuk A, diperoleh 22 akar 6 Newton. Persamaan berikutnya yaitu untuk resultan B. RB sama dengan akar, nah ini 4 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan ditambah 2 dikali 4 dikali 5 cos 53 ini dari sini ya. Maka ini diperoleh hasilnya. Kemudian kalian urutkan hasilnya ini.
Jadi dari hasil resultan masing-masing akan didapat itu RB lebih besar daripada RA. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu di sini ada gambar mengenai vektor urean, di mana resultan gaya pada gambar di atas akan bernilai 0 saat ditambahkan gaya F sebesar. Penjelasannya di mana diketahui F1 sama dengan F2 yaitu besarnya 20 Newton. Kemudian F3-nya yaitu 35 Newton dan alfanya alfa 1 sama dengan alfa 2 yaitu 37 derajat. Yang ditanyakannya resultan dapat bernilai 0. Kita jawab, di mana kita selesaikan dulu terhadap sumbu X. F1X itu sama dengan F1 cos 37 derajat, itu sama dengan 20 dikali 0,8, itu sama dengan 16 Newton. F2X-nya sama dengan F2 cos 37 derajat sama dengan 20 dikali 0,8 sama dengan 16 Newton. Dan F3X-nya itu sama dengan 35 Newton. Gaya searah sumbu Y. F1Y sama dengan F1 sin 37 derajat itu sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12 Newton. Dan F2Y sama dengan F2 sin 37 derajat sama dengan 20 dikali 0,6 sama dengan 12 Newton. Maka untuk resultan pada sumbu X-nya kita tinggal dijumlahkan. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X dikurang F3X. Nah, kenapa ini dikurang? Karena ini arahnya ke kiri. Maka di sini 16 ditambah 16 ini dari sini ya. Dikurangi 35 ini dari sini, itu sama dengan min 3 Newton. Kemudian berikutnya yaitu resultan pada sumbu Y. Sigma Fy sama dengan sigma F1Y dikurangi sigma F2Y. Nah, ini yang terjadi kan yang satu ini diuraikan, maka menjadi F1Y. Yang ini F2Y diuraikan menjadi F2Y. Ini tandanya negatif karena arahnya ke bawah. Maka 12 dikali 12 itu sama dengan 0. Resultan dari gambar tersebut akan bernilai 0 jika resultan gaya pada sumbu X juga bernilai 0. Jadi, resultan gaya pada sumbu X akan bernilai 0 jika ditambahkan gaya F sebesar 3 Newton pada sumbu X positif. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal hakikat fisika, pengukuran, dan vektor. Kita lanjutkan materi berikutnya ke materi tentang gerak. Baik itu gerak lurus, gerak parabola maupun gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.